Shalom teman-teman Rise Eagles. Apa kabar semua? Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi kita bertemu, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini Kak Jen akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara lewat firman-Mu, sampaikan yang menjadi pesan kepada diri kami Tuhan, biar kami belajar sesuatu pada hari ini. Kapanpun kami menonton tayangan ini Tuhan, biar firman itu terus jadi berkat bagi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah teman-teman, hari ini Kak Jim akan bawakan satu tema, yaitu adalah Keep Walk. Nah, tapi Kak James ingin memperlihatkan satu gambar, kita lihat sama-sama. Nah, di gambar ini teman-teman ada pohon palem yang biasa kita temukan juga di pantai. Dia terlihat di gambar bahwa angin bertiup kencang sehingga pohon ini terhempas oleh angin. Daunnya tertiup oleh angin begitu kencang. Tapi kita perhatikan sama-sama, pohon ini tidak tumbang, tidak ada pohon yang tumbang. Betul ya adik-adik? Menurut teman-teman semua, apa yang menyebabkan pohon ini tidak tumbang? Ya, pasti pohon ini tidak tumbang karena mereka punya akar yang kuat. Mereka tertanam juga secara baik, akarnya merambat ke dalam tanah sehingga pohon ini kuat. Teman-teman ingat semua ya gambar ini. Dan sekarang kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan di dalam 2 Kolose 6 ayat 7. Kita baca bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di ayat 7-nya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita kupas ayat ini sama-sama teman-teman. Jadi surat Kolose adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, tahukah teman-teman sejarah di kota Kolose itu? Waktu itu di zaman kuno, mereka di masyarakat itu beredar ajaran-ajaran palsu. Kita sebutnya dengan false truth. Jadi ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan ajaran yang sesat kepada masyarakat. Dan di tengah-tengah sana ada juga orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ajaran sesat ini apa teman-teman? Ajaran sesat ini mereka menjauhkan orang-orang Kristen dari kebenaran firman Tuhan. Dan juga mereka memudarkan iman kekristenan mereka. Jadi ajaran sesat ini sangat berbahaya buat masyarakat pada zaman itu. Oleh karena itu, Paulus digerakkan oleh Tuhan untuk menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Karena Paulus tahu ada ajaran sesat di tengah orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose, yaitu sebuah instruksi yang sangat jelas, perintah yang jelas kepada mereka. Bagaimana mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus tetap hidup di dalam Kristus. Kita baca ayatnya sekali lagi ya. Tadi yang kita lihat pertama kali, pohon ini tidak tumbang. Kenapa? Karena dia punya akar yang kuat, akar yang tertanam begitu kuat. Tapi kalau dilihat dari gambar ini, ada dua sisi di mana pohon itu tertanam. Ada yang tertanam di tanah yang berumput, tapi juga ada yang tertanam di tanah yang berpasir. Menurut teman-teman, mana yang lebih kuat pohonnya? Tentu saja pohon yang tertanam di tanah yang berumput. Kenapa? Tanah yang pasir pasti tidak sekuat tanah yang berumput. Nah, ini berbicara apa teman-teman? Sekali lagi, kita kalau mau berakar, kita harus berakar di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita harus di tanah yang benar, yaitu firman Tuhan, kehidupan kita,
harus tetap di dalam Tuhan Yesus. Paulus ingatkan tadi, kamu harus berakar di dalam Dia, dan kamu harus dibangun di atas Dia, di atas Tuhan Yesus. Tapi tahukah teman-teman, kehidupan kekristenan juga berbicara seperti bahan bakar atau spirit fuel. Jadi di dalam hidup kita teman-teman, kehidupan rohani kita juga perlu yang namanya bahan bakar. Layaknya kendaraan ataupun elektronik, pasti dia punya sumber tenaga. Bahan bakar minyak ataupun listrik, semua membutuhkan sumber bahan bakar, sumber tenaga. Begitu juga dengan kehidupan kita perlu isi bahan bakar. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menjaga biar bahan bakar kita tetap penuh, sehingga di dalam Tuhan kita tetap terus melaju, tidak pernah berhenti. Ini yang jadi persoalan teman-teman. Oleh karena itu, Kak James ingin kasih tahu lagi, ternyata di ayat ini, Kolose 2 ayat 6, versi bahasa Inggris punya terjemahan yang berbeda. Di bahasa Inggrisnya Paulus berkata, "As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him." Kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus, Paulus katakan, tetap jalan di dalamnya. Tetap berjalan di dalam Tuhan. So walk in Him. Berjalan teman-teman. Di terjemahan bahasa Inggrisnya ternyata dipakai kata berjalan. Ini menarik teman-teman. Ternyata kehidupan rohani kita tidak berdiam diri di tempat. Apalagi berjalan mundur. Tapi yang Tuhan mau adalah kita berjalan di dalam Tuhan. Berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh teman-teman berjalan di tempat. Tapi kita harus melaju. Karena apa? Karena di ujung sana, di dalam trek kehidupan bersama dengan Tuhan, Tuhan punya rencangan yang indah atas hidup kita teman-teman. Tuhan punya tujuan buat kehidupan teman-teman semua. Kakak percaya kalau teman-teman setia di dalam treknya Tuhan, teman-teman nanti akan temukan, oh ternyata rencana Tuhan atas hidup saya itu luar biasa. Betul teman-teman. Jalannya mungkin jauh, tapi tidak sulit untuk kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kak James di sini membagikan dua nilai yang teman-teman bisa pegang agar teman-teman bisa tetap jalan di dalamnya Tuhan. Yang pertama adalah komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah keputusan kita saat kita mengambil langkah pertama. Yaitu langkah pertama itu apa? Langkah pertama kita yaitu adalah kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kak James dan teman-teman semua pasti sudah menerima Tuhan Yesus, betul? Itu mungkin langkah pertama kita. Tapi komitmen juga berbicara mengenai langkah yang baru. Apa itu langkah yang baru? Yaitu langkah pertobatan kita teman-teman. Dulu kita orang yang berdosa, kita selalu lakukan kesalahan. Tapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita ambil langkah baru, kita bertobat, kita meninggalkan dosa kita meninggalkan kebiasaan buruk kita, melainkan kita mengambil langkah hidup yang benar di dalam firman Tuhan. Langkah yang baru juga berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau teman-teman mengambil langkah untuk berdoa setiap hari, ambillah dalam komitmen. Teman-teman ingin baca firman Tuhan setiap hari, berkomitmenlah baca firman Tuhan setiap hari. Jadi, di dalam mengambil keputusan, teman-teman harus berkomitmen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berbicara soal konsisten. Nilai yang kedua ini penting teman-teman, konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten adalah kita terus melakukannya. Keep walk that way. Kalau teman-teman sudah ambil komitmen menerima Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus rindu mengenal Tuhan dengan baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Yang kedua, kita harus keep walk that way. Kalau Paulus tadi katakan, so walk in Him. Kalau engkau sudah terima Tuhan, tetap jalan di dalamnya. Itu teman-teman. Kakak harap teman-teman bisa memegang ini, ambil komitmen dan konsisten. Supaya apa? Teman-teman tetap di dalam tracknya Tuhan. Kalau tadi kita baca di Kolose teman-teman, Paulus menulis itu kepada jemaat di mana mereka yang sudah terima Tuhan, ternyata mereka diserang oleh ajaran-ajaran sesat. Mungkin di dalam kehidupan kita teman-teman banyak masalah yang menyerang kita. Mungkin bukan ajaran sesat, tapi ada saja masalah yang dampaknya apa? Yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita jadi malas ikut Tuhan, malas mendengarkan firman Tuhan, malas berdoa, kita malas semuanya. Hati-hati teman-teman,
itu seperti serangan, seperti ajaran sesat pada zaman Kolose. Tapi Kak James berharap teman-teman semua tetap di dalam Tuhan, bahkan berakar di dalam Tuhan. Supaya apa? Seperti pohon tadi, ketika ada masalah datang, ketika ada badai, kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan tumbang, karena kita ada di dalam Tuhan. Sekali lagi juga, kita harus berjalan di dalam Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri, teman-teman, apalagi berjalan mundur. Tapi Tuhan mau kita berjalan maju di dalam kebenaran Tuhan. Statement terakhir ini, Kak James ingin sampaikan, kita tidak hanya menerima Tuhan Yesus, tapi kita juga mengikuti Tuhan. Gak cuma receive, teman-teman, tapi kita harus follow Tuhan Yesus. Menerima Tuhan itu sederhana. Hanya dengan iman kita menerima Tuhan Yesus. Tapi kalau teman-teman ingin bertumbuh di dalam Tuhan, ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman-teman harus ikut Tuhan. Dan harus ada harga yang harus teman-teman bayar. Yaitu apa? Teman-teman usaha berjalan di dalam Tuhan. Tiap hari, tidak berhenti. Jangan pernah menyerah. Komitmen, konsisten. Kita harus mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Kak James berharap lewat firman ini, teman-teman diingatkan kembali, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap jaga kehidupan kita. Apalagi hati-hati teman-teman, ini lagi pandemi. Teman-teman ibadah, gak datang ke gereja. Hati-hati teman-teman, godaan tuh banyak sekali, serangan tuh banyak sekali. Mungkin kita gak sadar, tapi lama-kelamaan kita jadi kebiasaan. Hati-hati teman-teman, kita gak boleh biarkan hal itu menyerang kita. Kita harus tetap berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya bahan bakar kita tuh terus penuh. Bahan bakar kehidupan rohani kita terus tetap penuh, teman-teman. Kak James berharap teman-teman menangkap firman ini. Ayo, Kak James dukung kita sama-sama ambil komitmen, tetap setia di dalam Tuhan. Ambil komitmen, setia juga berhubungan dengan Tuhan Yesus. Berdoa setiap hari, membaca firman setiap hari, tidak jenuh mendengarkan firman Tuhan, tapi bersemangat, bersukacita, menangkapnya dengan penuh semangat, supaya kita bertumbuh, teman-teman. Kalau begitu, Kak James ingin berdoa buat teman-teman semua, supaya teman-teman diberikan kemampuan untuk mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami diingatkan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus tetap jaga hidup kami di dalam-Mu, Tuhan. Kami mau Tuhan, kami berakar di dalam-Mu, supaya ketika masalah datang kami tidak goyah, kami tidak lari ke sana ke sini, tapi kami tetap dalam Tuhan. Kami melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan dalam kehidupan kami terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau diam di tempat, apalagi kami berjalan mundur menjauh daripada-Mu, Tuhan. Tapi biar Tuhan yang memampukan kami, yang menggerakkan hati kami untuk kami terus melekat kepada-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, biar firman ini terus tersimpan dalam hati kami, supaya di masa muda kami mengasihi Tuhan. Ketika kami sudah dewasa nanti, kami lebih mengasihi Tuhan. Sampai kami bertemu dengan-Mu, Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman, thank you sudah mendengarkan firman ini. Mari sama-sama kita mengikuti Tuhan. Jangan pernah jenuh, tapi terus bersemangat, oke? Kalau begitu, Kak James berharap minggu depan teman-teman ikut ibadah lagi. Dan sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.